Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan ingat protokol kesehatan. Jangan keluar apabila tidak ada kepentingan. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1 dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 2, Hewan Sahabatku, dan pembelajaran pertama. Adapun fokus pembelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Nah, kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, kalian mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Selanjutnya, kalian mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Selanjutnya, kalian mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Selanjutnya, kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan sosial ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Ya, hewan ini adalah ikan. Terus, apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Ya, manfaat ikan dalam kehidupan kita adalah sumber protein. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang hewan. Nah, ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, di Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di negara Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Nah, kalian bisa mencari di buku ataupun di internet hewan-hewan yang lain yang berada di Asia Tenggara. Nah, amatilah gambar berikut. Selanjutnya, kalian harus mengelompokkan hewan-hewan berikut ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakannya. Perlu Ibu ulangi bahwa pembelajaran yang lalu, Ibu telah membahas tentang diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah gambar yang digunakan
untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah gambar hewan-hewan. Hewan-hewan ini memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan cara perkembangbiakan. Nah, dengan cara perkembangbiakan tersebut, kalian harus memasukkannya ke dalam diagram. Nah, Ibu akan tampilkan contoh diagram hewan yang beranak, sapi, kucing, ikan paus, bertelur, buaya, ayam, burung, ikan, kura-kura. Dan yang beranak dan bertelur adalah ular. Nah, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ya, hewan berkembang biak ada cara ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, disebut ovipar, contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Selanjutnya, cara hewan berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Terus, ovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Berapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya? Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovipar. Nah, manfaat perkembangbiakan secara ovipar antara lain. Embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya. Misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Yang kedua, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Yang ketiga, di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Yang keempat, telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induk, sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Misalnya, telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Selanjutnya, manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu 1. Induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Nah, ayo membaca. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Nah, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategi kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari
persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara. Contoh, negara yang Ibu tampilkan yaitu negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara yang berikutnya adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara. Nah, dari Ibu yang Ibu tampilkan tadi ini adalah contoh negara-negara ASEAN. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian memilih 2 negara ASEAN dan menuliskan kehidupan sosial budayanya. Nah, untuk melengkapi informasi 2 negara tersebut, kalian diminta untuk membandingkan negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk diagram Venn. Jadi, kalian bisa mencari bacaan pada buku kalian pada halaman 66 sampai dengan halaman 70. Kalian bisa memilih 2 negara yang ada masuk dalam anggota negara-negara ASEAN, terus membandingkannya tentang potensi ekonomi negara-negara tersebut ke dalam diagram Venn. Nah, kalian menulis di sini nama negara, jadi kalian mencari 2 negara, atau kalian menentukan 2 negara yang kalian akan amati. Dan kalian harus memasukkannya ke dalam diagram Venn. Tuliskan perbedaan kedua negara tersebut, dan kalian tulis persamaannya pas di tengah diagram. Selanjutnya, tugas ini ditulis pada buku catatan kalian dan akan dikumpul pada saat penilaian tengah semester. Nah, Ibu akan membaca teks laporan. Sekali lagi, Ibu akan membaca teks laporan. Kalian harus menyimak dan mengisi diagram berikut. Ibu ulang, Ibu akan membaca teks laporan. Terus, kalian harus menyimaknya dan mengisi diagram berikut. Kalian harus menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Ibu harapkan kepada kalian betul-betul menyimak laporan yang Ibu bacakan. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Ibu ulangi laporannya. Ibu harapkan kepada kalian semua untuk menyimak baik-baik. Bebek. Paragraf pertama, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah
meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, laporan yang Ibu baca tadi, kalian harus tulis dalam paragraf berikut. Dalam bentuk diagram, tentukan ide pokok paragraf pertama dan tentukan ide pokok paragraf kedua. Tugas ini ditulis pada buku catatan kalian dan akan dikumpul pada saat penilaian tengah semester. Demikianlah pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.